Ya Arhamar Rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu an pernah bercerita, suatu hari ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu aku sedang mengalami masalah dalam hidup yang membuat aku murung, yang membuat aku bersedih karenanya. Jadi ketika aku jalan dalam keadaan tertunduk karena beratnya kepala mikirkan masalah yang sedang aku hadapi, tiba-tiba Nabi SAW memegang telingaku dari belakang dan menggosok-gosoknya. Dari belakang tiba-tiba Nabi nyekel telinga Zaid bin Arqam dan digosok-gosok. Ketika Zaid menoleh, siapa yang melakukan hal tersebut, yang membuyakan konsentrasi dia mikirkan masalah. Setelah ditoleh, ternyata Nabi SAW dengan senyuman yang indah, beliau senyum di depan muka Zaid bin Arqam yang lagi ada masalah. Apa kata Zaid? Demi Allah, katanya, kalau seandainya aku disuruh nukar momen ini dengan hidup kekal di dunia, aku dah galak. Kalau seandainya beliau disuruh milih, momen ini tak terjadi dalam hidupnya dan beliau diganti dengan kekal di dunia, tak mati-mati, tak galak. Biarlah aku mati tapi momen ini tak hilang dalam hidup aku. Ma'asyiral hadirin, kejadian ini menunjukkan kepekaan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad. Betapa pekanya Nabi kita Muhammad. Jangan kita mengatakan Nabi kasyaf. Memang Nabi kasyaf, tapi momen ini bukan Nabi SAW mengetahui Zaid ada masalah dari wahyu kasyafnya beliau, tapi beliau bisa membaca kondisi orang yang agak lain. Karena Zaid tidak seperti ini yang beliau kenal, tapi kok dalam perjalanan bersama ini beliau sepertinya lagi ada masalah. Terlihat dari gerut mukanya, dari suasana hatinya yang sepertinya ada banyak masalah sehingga beliau terlihat termenung, tertunduk dalam perjalanan tersebut. Nabi SAW ingin menghilangkan semua itu dengan menunjukkan perhatian dan dukungan, dan beliau punya cara itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diduga oleh Zaid. Dipegang kupingnya, digosok-gosok, kemudian membuat Zaid tadi yang sedang konsen dengan masalahnya terpecah konsentrasinya setelah noleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak menunjuk solusi, dan kemudian Nabi tidak bertanya banyak, Zaid ada masalah apa? Cak suntuk nian, cak lemes nian, cak berat nian, kejingoan dari mukanya. Nabi tidak banyak tanya. Nabi bertindak langsung. Cuman dengan senyuman, semua masalah yang Zaid alami hilang. Bahkan momen ini, kata beliau, momen yang tak galak ditukar dengan hidup kekal di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal yang sepertinya sepele ini menjadi sangat berkesan dan bernilai, bahkan lebih dari kekal di dunia? Karena yang melakukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang melakukannya Nabi. Kalau boleh kita ilustrasikan, ada seorang murid yang lagi suntuk di pondok. Ada masalah mungkin dengan keluarga, mungkin dengan ekonomi keluarga dan sebagainya. Termenung dia di sudut masjid. Tiba-tiba ada gurunya, muridnya yang bisa membaca suasana hatinya, didekati.
Kemudian dikasih perhatian, diperlakukan seperti Nabi memperlakukan sahabat tadi. Itu bisa menghilangkan kesedihan dan menghapus duka. Karena yang lakukan guru. Boleh jadi juga kalau itu dilakukan oleh temannya, paling tidak bisa menghilangkan sedikit sedih dan dukanya. Karena orang yang seperti ini cuma butuh perhatian, butuh dukungan, bukan butuh nasihat yang panjang, bukan butuh istilah kata-kata bijak dan hikmah untuk menghilangkan kesedihannya, tapi butuh dukungan dan orang yang mau merasakan apa yang dirasakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin ingat hasirin kisah tentang Haninul Jiz'i, intihan pokok kurma yang Nabi jadikan sebagai mimbar saat beliau khutbah. Sebelum beliau dibuatkan mimbar oleh sahabatnya, kan nangis kan, Jiz'i ini merintih sampai Nabi SAW memeluknya dan mengipuknya sampai intihan itu tak terdengar lagi. Kata ulama, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahawa sunnah menghibur orang yang lagi sedih, di antara bentuknya itu dengan cara meluk. Jadi kalau kita takziah biasa kita peluk kan, sahibul musibah tadi. Dan memang secara psikologi pelukan itu sangat berefek kepada orang yang lagi sedih, karena dia ngerasa ada dukungan, ada kekuatan yang masuk ke dalam dirinya dengan pelukan tadi. Dan itu bisa paling tidak menenangkan dukanya, meringankan kesedihannya. Tapi dengan catatan meluk tadi, tak boleh betina dipeluk tu. Tak boleh. Agak betina yang dipeluk lagi musibah, tak boleh tu. Harus sesama je ini, kecuali kalau mahram. Nah itu dipeluk, tak apa-apa. Semakin lama, misalnya dia tak galak lepas, masih larut dalam kesedihannya, tak apa, peluk. Sambil kita gosok belakang sampai dia tenang. Nah itu berefek. Tindakan yang sederhana tadi cuma sekedar pelukan, itu berefek untuk mengusir kesedihan. Dan kalau kita berhasil menghibur orang yang sedang sedih, menghilangkan dukanya, meringankan kesedihannya, ya insya-Allah duka kita pun akan diringankan. Kalau kita yang alami, kesedihan kita pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap kita dalam kehidupan dunia ini pasti punya masalah masing-masing. Ada orang yang tidak bercerita ketika ada masalah. Ada orang yang kalau ada masalah pengen numpahkannya kepada orang yang mau mendengarnya. Dan kadang-kadang masalah itu tidak terlalu besar, tapi cara kita mikirnya itulah yang membuat masalah itu terdengar besar. Itulah sebabnya ada orang yang mengatakan kita ini lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Yang kita pikirkan jauh lebih besar daripada kenyataannya. Misalnya yang sudah berumur, ada keluhan dikit, mulai dia membayangkan caknya sakit ini bakal parah, caknya sakit ini bakal, padahal ada gejala dikit, tak perlu dia nak bayangkan bakal ada penyakit besar. Akhirnya karena dia mikir yang idak-idak, apa ini gejala stroke, apa ini macam-macam yang dipikirnya, padahal belum tentu. Nanya dokter lagi, belum ya dokter, tapi lah dalam bayangannya jangan-jangan ini stres, mulai dimikir. Dan dia dah galak bercerita, dah galak konsultasi, bayangannya ini bakal jadi penyakit besar dan sejenisnya. Jadi apa yang dia bayangkan dalam otaknya itu lebih besar daripada yang dia rasakan pada kenyataannya. Nah itu kita manusia. Padahal kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan, tapi kita lah menderita karena bayangan kita yang terlalu berlebihan, imajinasi kita yang terlalu berlebihan. Kadang ada orang mikir, misalnya mak mano nasib anak aku besar ke? Jauh ni kan. Kira-kira mak mano nasib dia. Kalau aku mati ke mak mano dia. Macam-macam. Jauh ni fikiran. Tak usah fikir ginian, jalan ni hidup ini. Biarlah Allah Al-Mudabbir, Allah yang ngatur. Kita boleh baca hidup, ditinggal orang tua baca hidup. Ya mak itu juga anak kita ke? Mak itu juga anak kita. Walhasil itulah. Kadang yang kita bayangkan, yang kita imajinasikan
dari apa yang nak kita jalani jauh lebih berat daripada fakta dalam kenyataan. Orang yang tawakal, berserah sama Allah secara totalitas, yang diiringi dengan usaha dan ikhtiar, kemudian dia serahkan sama Allah, mak mana hasil akhirnya, mak mana nanti di kemudian harinya, itu lebih tenang, lebih damai, lebih tentu hatinya. Fikirannya tak kacau karena memikirkan apa yang tak bisa dia jangkau. Tenang be. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, tapi kisah ini apa kisah fiksi atau kisah nyata, tapi kami baca ini di dalam sebuah catatan. Ada seorang laki-laki dari Italia. Namanya Marco. Karena dari Italia, dari Palembang namanya Agus. Namanya Marco. Dia ini datang ke dokter psikiater. Datang ke psikiater ngeluhkan masalah yang dia alami dari kecil. Dia ngomong sama dokter ini, dokter, aku ini dari kecil kalau tidur tak pernah tenang, tak pernah nyenyak, selalu ada yang ganggu pikiran aku. Jadi itu yang buat aku susah tidur. Apa dia? Kata dokter tadi. Aku kalau sudah naik di pucuk ranjang, belum bisa menjemkan mata, belum bisa tidur nyenyak karena aku ini membayangkan seakan-akan ada orang di bawah kasur aku ini. Ada orang bawa kasur ini yang punya niat jahat sama aku saat aku menjem. Jadi tidur tu jadi tak tenang. Dalam bayangan aku ada orang di bawah kasur yang ingin berbuat jahat sama aku. Jadi pas nak tidur tu gelisah, tengok ke bawah terus. Aduh ni apa tidak? Bayangan ini, bayangan otak. Jadi terganggu nian. Nak konsul dia sama dokter tadi. Kalau dokter ada jalan keluarnya. Ini kan masalah mental ini, masalah kejiwaan ini, terganggu jiwanya ini. Tempat dia datang sama psikiater, seorang psikolog. Okey, kata dokter, kita ubat penyakit kau. Itu akan adakan sesi pertemuan seminggu 3 kali. Satu sesi pertemuan 200 euro. Dan kita jalani terapi ini selama setahun. Kalau tak? Jadi satu sesi pertemuan 200 euro. Seminggu 3 kali, jalan selama setahun. Ini bayar mahal ini. Kata Marco tadi, agak aku fikir dulu. Balik dia. Tak pernah datang. Tak pernah datang dia. Tak lama dari situ, ketemu dengan dokter itu. Kebetulan dia ketemu. Tanya dokter itu, kenapa tak pernah datang untuk konsul? Dia menjawab, aku mayangkan biayanya, besarnya jadi dia. Satu sesi 200 euro. Seminggu 3 kali. Kali setahun. 28.800 euro. Waduh, dia mahal. Tapi alhamdulillah cukup je dia. Akulah baik dari gangguan mental tersebut. Nah, siapa yang nyembuh kau? Dokter mana? Kawan aku. Murah pula biayanya. Apa dia? Satu shawarma sama sebotol Coca-Cola. Woi, daripada 28.000 tadi. Dokter kawan kau tadi? Bukan. Kenapa baca sembuh kau? Dari apa nengakan saran dia? Dia nunjuk aku saran mak ini. Pas aku cerita sama dia tentang masalah aku, kata dia, aku tahu solusi untuk masalah kau ini. Tapi kau harus belikan aku shawarma siko, Coca-Cola siko. Okey, jadi murah shawarma ini. Kebab cak kebab itu. Dibeli gini lah, ini. Masalah kau kan setiap kau nak tidur, kau merasa bahawa ranjang kau tu ada orang. Benar. Dari kecil itunya. Mak ini kasur kau jual, kau tidak apa ke jadi. Jadi tak mikir lagi bawa ranjang ada. Jual kasur kau tu, kau tidak apa. No, iya je, kau tidak terfikir aku jadi. Jualnya kasur tidak apa, ni nak dia. Karena masalahnya, titik masalahnya itu kan. Bayangkan di bawah ranjang ada. Titik masalahnya itu bawah ranjang ada. Bukan yang di sini. Jadi bukan yang jawaban di sini. Apa? Titik masalahnya. Ngaso di bawahnya ngadung. Jadi jual be ranjang selesai. Kadang-kadang kita mak itulah. Tidak fokus kepada titik masalah, tapi fokus pada yang lain. Akhirnya malah menjadi rumit dan ribet. Kawannya dah pintar pula. Ranjang tu jual. Kalau tidak jual aku jadi. Nah, jual aku pula. Walhasil demikian. Nah, mudah-mudahan kita bisa hidup lebih tenang. Tidak terlalu berat beban pikiran kita. Insya Allah tawakal itu jalan paling utama agar kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab yang ditulis oleh Abuya Maliki,
Adabul Islam fi nizamil usra, etika Islam dalam membina keluarga. Abu Ya Maliki mengatakan pada bab hukukul azwaj, muasyarah bainal azwaj, etika bergaul sepasang suami istri, kata beliau, wa min husni ishratil mar'a lirrajuli, di antara bentuk pergaulan yang baik seorang istri kepada suaminya, antakuna barra bizaujiha, hendaklah istri bakti sama suaminya, tuqaddimu haqqahu ala haqqiha wa haqqi qarabatiha, istri lebih memprioritaskan hak suami daripada hak dia sendiri dan hak kerabat-kerabatnya. Wa min ajmali anwa'il bir, kita sudah baca ini pada minggu yang lalu, di antara bentuk bakti yang paling indah yang dilakukan oleh istri kepada suaminya adalah ihsanuha ila ummihi, yaitu saat istri tidak berat hati ngurus ibu suaminya. Itu min ajmali anwa'il bir, paling bagusnya jenis bakti istri kepada suami, tak berat hati, berbuat baik dan ngurus ibu dari suaminya, mertuanya. Boro-boro ada konflik antara dia dengan mertua, malah dia bisa menjadi anak mantu rasa anak. Boro-boro dia nak konflik dengan mertua, malah dia bisa menjadi mantu yang menjelma menjadi anak. Ketika anak-anak betina dari mertuanya fokus dengan keluarganya, dia bisa ngurus ibu mertuanya dengan telaten dan dengan penuh perhatian. Dan ini yang bisa menambah cinta suami kepada sang istri. Dan itu bukan kewajiban istri. Itu bukan kewajiban istri. Ngurus mertua bukan kewajiban istri. Suami tak berhak maksa istrinya ngurus ibunya. Tak wajib. Dan istri boleh nolak, karena memang bukan kewajiban dia. Kalau dia keberatan sebab dia harus ngurus anak, ngurus laki, ngurus mertua pula, dia ngomong sama suaminya, tak baca, aku ni bukan robot, bukan mesin, tangan ni cuma 2, anak kita 3, nak ngurus orang tua pula, berat. Jadi suami harus besar hati. Besar hati harus. Tak boleh dia masuk. Kalau mak itu kita nak baca mak itu. Tak boleh membenturkan mak itu. Tapi kalau istrinya dengan kelapangan hati, galak ngurus ibunya, maka suami wajib lebih sayang kepada istrinya. Wajib. Kenapa? Karena dia lah galak ngurusi ibunya saat suami pergi bekerja, nyari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga tadi. Dia yang ngurus ibunya di rumah, makan, minum, bersih-bersih. Apalagi kalau ibunya sakit. Apalagi kalau ibunya sakit. Dan ada di dalam kehidupan nyata yang macam ini, yang tak keberatan ngurus mertuanya. Ini yang luar biasa. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada keluarga. Kalau seandainya suasana rumah tangga yang seperti ini, saling bantu, saling membahu, tidak ada keributan dan rasa berat hati ketika harus mengurusi mertua. Itu luar biasa. Ma'asyiral hadirin, ini yang dikatakan Abu Ya Maliki. Ihsanuz zaujah ila ummi zaujiha, berbuat baiknya istri kepada ibu mertuanya. Kemarin kami cerita, ada kawan yang cerita, dia baru ditinggal wafat oleh ibunya juga. Hari keempat, ini hari kelima ibunya meninggal. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibunya ini kadang bercerita dengan kawan-kawannya, dengan tetangga-tetangganya tentang anak mantunya. Ya namanya orang galak cerita, kata cerita jadi cerita anak mantu itulah. Tapi kalau cerita tu yang bagus-bagus, yang jahat-jahat, oh mantu aku tu pelitnya nu kau. Datang tak pernah bawaan, jangan. Mau tak ada bawaan, benang awak ngok motor tapi bukan ngok makanan, motor awak. Jangan. Tak baik cerita-cerita yang macam itu. Cerita yang bagus-bagus be. Ya boleh seandainya
Ya, namun ini normal dan wajar. Normal dan wajar. Ada salah satu dari anak mantunya yang lebih dia banggakan, yang sering disebut-sebut kebaikannya. Yang lain baik kalau, tapi ini yang sering disebut, wajar. Karena memang dia baik kan dari yang lain. Bukan untuk banding-bandingkan, memang nih baik kalau anak mantu aku tuh. Tapi si kok ini lain agak perhatiannya tuh. Tak apa-apa. Dia cerita, ini yang buat dia rasa bersahati dan senang. Katanya saat takziah banyak kawan-kawan ibunya hadir. Dan kawan-kawan ibunya itu dia cerita, oh ini mantu yang galak diceritakan ibu kamu tu iyo je ini mantu terbaik. Oh lemak gitu nanyanya. Senang hati gitu. Ini dia mantu terbaik yang diceritakan itu Bini dia tadi. Dia tadi. Padahal ibunya tak pernah ngomong itu depan dia, depan mantu-mantu yang lain, depan anak-anak yang lain, tidak. Tapi cerita sama kawan Karena baca betina itu, bininya ini nyari perhatian mertuanya baca. Tidak kaku, tahu cak mana cara nyenengkan, baca. Jadi ibunya ini senang. Dia cerita lah sama kawan-kawannya. Jadi mak itu kadang-kadang orang tu. Tapi yang lemak kalau kita katik saingan, dewean mantu lanang, nah lemak katik saingan. Dewean mantu betina. Tapi kalau sudah ada pembanding, 3 mantu lanang. Nah ini kadang-kadang dibandingkan Dibandingkan. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai jadi cerita yang muka aib. Jangan sampai jadi cerita yang muka aib. Dan kita juga harus baca-baca ngambil hati mertua gitu. Ihsanu. Kita juga harus motivasi pasangan kita. Sama ibu baik-baik, baca-baca ngambil perhatian ibu tu. Jangan kaku. Jangan sampai kesannya kita ini dah galak mantu. Datang ke rumah, lima numpang makan tidak ngewangi, bersih-bersih dapur. Ada ibu kalau. Nah baca-baca gitu. Kalau beringkes, ngewangi. Kalau ada acara, bergerak. Tangan tu enteng dikit. Katik gawe ngocek bawang. Katik gawe juga bersihkan kulit bawang. Ada yang bergerak, jangan mendep di kamar. Jadi omongan datang acara, masuk bilik, dah metu. Wong kami bawa metu. Wong sudah ini masuk bilik lagi. Apa gawe mendep bilik Jadi omongan. Baca. Duduk ngobrol sama keluarga tu. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang sifatnya itu pendiam, tak mudah bergaul. Kita juga harus maklumi. Ya, mantu kami tu pendiam memang, tak mudah bergaul. Senyum lagi jarang dia tu. Jangan sama kamu, sama aku lagi jarang. Juga ada. Kita harus maklumi karena sifat wong, watak wong itu beda-beda. Ada yang super, mudah akrab, datang langsung akrab kalau sama keluarga-keluarga tu. Ada yang tidak. Jadi baca-baca gitu. Nah ini kata Buya Maliki, ihsan nuha ala ummihi, berbuat baik kepada ibu mertua. Wa tasdimuha riyasatal manzil. Kalau tinggalnya masih sama-sama, di situ ada ibu mertua, kata Buya Maliki ini, dan mempasrahkan urusan rumah kepada mertua. Ada mertua. Urusan rumah ni, hari ni nak masak apa? Biarlah mertua. Masaknya ya melong ngewangi, bukan biarlah mertua masaknya juga, biarlah juga ngewangi. Tapi biarlah mertua yang ngatur masalah rumah tangga ini. Kenapa? Kata Buya Maliki di sini sebutkan, i'tirafan bi jamiliha, sebagai bentuk pengakuan kita atas kebaikan ibu mertua kita. Kenapa? Karena kita baca nikah dengan anaknya berkat dia. Sebab kalau dia tidak ngenjuk izin anaknya nikah sama kita, maka pernikahan kita bermasalah. Bisa-bisa tak jadi. Kalau anak ini memang batu sama orang tuanya. Tapi karena ibu ini mengizinkan engkau untuk menjadi pasangan anaknya yang tidak lain adalah suamimu, bentuk terima kasih, kau buat baik sama dia. Kalau tinggal bersama, kau serahkan urusan rumah tangga pengaturannya sama dia. Kemudian kata Buya Maliki, berkat ibunya juga yang sudah milihkan kau menjadi bagian dari keluarganya, ini cara terima kasih kau sama dia, berbuat baik sama orang tua. Ma'asyiral hadirin, kemarin yang sudah kita pernah bahas juga, wa idza nasyabal khilaf, kalau terjadi perselisihan antara ibu dan istri, fa imma sabra ala hayatin mariratin. Oh ini bahasa Buya Maliki luar biasa sangat dalam. Kalau terjadi konflik
antara ibu dan istri, kata beliau, fa imma, maka pilihannya adalah kita hidup dalam kepahitan. Fa imma, kata beliau, maka kita akan hidup dalam kepahitan. Karena harus berhadapan dengan konflik antara orang tua dengan bini. Wa fi harbin daimin, dan kita akan hidup di tengah perang yang tak usai-usai antara Rusia Ukraina. Ini lebih ni konflik yang tak selesai-selesai. Bini sama mertua dak aku ribut terus. Kita hidup dalam kepahitan, tekanan batin itu. Ini meninggal cepat ucap ini biasa. Mana tidak stres. Bini sama ibu ribut tak berhenti-henti. Fa imma sabru ala hayatin mariratin, maka dia harus tahan hidup dalam kepahitan. Atau di sini kata Abu Maliki, wa imma al-masir ila ahadil amrayn, atau kalau tidak rumah tangganya atau tidak jalan akhirnya dia harus memilih salah satu di antara dua hal. Yang manisnya berpahit, apalagi yang pahitnya. Dua hal ini harus menjadi pilihan dia. Kalau tak tahan hidup dalam, kalau dia tak tahan hidup dalam kepahitan, perang yang tak berujung antara ibunya dengan bininya, maka dia harus memilih salah satu dari dua jalan akhir ini. Yang manisnya pahit, apalagi yang pahitnya. Apa kata Buya Maliki? Yang pertama, fakku uqdatin nikah, halu uqdatin nikah, milih untuk selesai. Tak kuat aku hidup dengan mak ini, tekenan aku kalau kamu perang terus. Jadi aku harus tentukan pilihan yang manis yang pahit, yaitu melepaskan ikatan nikah, pisah. Kalau tak tahan, kalau tak tahan hidup di tengah-tengah konflik, satu milih pisah. Ini pilihan yang paling manis, tapi pahit. Pisah dengan pasangan, taubatnya anak. Yang kedua, milih durhaka sama orang tua. Lebih dahsyat lagi. Milih untuk mantai ibunya dan membela istrinya. Milih untuk durhaka. Ini yang pilihan yang paling pahitnya ini. Ini pahitnya, bukan manis, ini pahitnya. Kalau sekedar pisah, ini pilihan yang baik pilihan mazat, tapi yang paling ringan risikonya. Tapi kalau sudah durhaka, itu ancamannya luar biasa. Dua hal yang akan jadi jalan akhirnya. Abu Maliki, makanya kalau baca itu tidak terjadi. Kita juga sebagai suami harus bisa jadi penengah, bukan tambah memicu konflik. Kita juga harus bijak. Kami membaca sebuah catatan yang ditulis oleh Syekh Wa'il Al-Hambali, seorang ulama muda pakar hadis. Dalam tulisan itu beliau mengatakan, ta'atul fardun, patuh kepada ibu wajib, wa zulmul mar'a haram, menzulimi istri haram. Mentaati ibu wajib, menzulimi istri haram. Jangan sampai taat kita kepada ibu membuat kita zulim kepada istri. Atau sebaliknya, jangan sampai ketaatan kita kepada istri menzulimi ibu kita. Dua hal ini tak baca dipisah. Kita taat kepada ibu, kita tak menzulimi istri kita. Wal muwaffaq as-sa'id, orang yang dapat petunjuk dari Allah, yang hidupnya bahagia dan beruntung adalah orang yang bisa menjaga dua-dua ini. Di satu sisi dia tetap bisa taat sama ibu, satu sisi lain dia tidak menzalimi istrinya. Hak istrinya tetap didapat, hak tempat tinggal, hak nafkah, hak makan dan yang lain-lain dia penuhi, dia cover kalau sementara dengan ibunya tetap bisa taat. Nah ini wong muwafaq, wong yang dapat petunjuk dari Allah, wong yang bahagia hidupnya. Bisa memadukan dua ini. Makanya puncak kebahagiaan dalam rumah tangga itu di antaranya adalah tidak terjadinya konflik internal antara keluarga, antara bini dengan mertua, bini dengan ipar dan yang lain-lain. Itu puncak kebahagiaan.
Maka di sini kata beliau lagi, isteri harus mengedepankan hak suami dan hak kerabat-kerabat, dari hak dia dan hak kerabat-kerabatnya. Lalu kata Abu Ya Maliki disebutkan dalam kitab ini, ala falyattaqillahan nisa war rijal wal azwat wal ummahat wal ya'ishu mutawaddin mutarahimin. Hendaklah tiap-tiap individu bertakwa kepada Allah, suami bertakwa kepada Allah, isteri bertakwa kepada Allah, mertua bertakwa kepada Allah, laki perempuan bertakwa kepada Allah. Tahu menempatkan posisi masing-masing, tahu batasan masing-masing, tidak galak memicu konflik, galak ngalah ketika hak-haknya itu dirampas. Karena apa? Dia ingin rumah tangganya itu bahagia dan tidak hidup dalam perselisihan yang tidak ada ujungnya. Kemudian ma'asyiral hadirin, kata Abu Ya Maliki, wa minal birri bizzawj syukruhu ala infaq. Di antara bentuk bakti seorang isteri kepada suaminya adalah berterima kasih atas nafkah yang diberikan. Nafkah itu wajib. Memang hak isteri ni mau nafkah dari suaminya. Hak boleh dituntut. Kalau suami tak menunjuk hak itu, isteri boleh nuntut. Kalau itu tak diberikan, maka menjadi hutang. Jadi hutang. Misalnya besaran yang disepakati, itu ambil angka yang lemah. Isteri itu dapat jatah 50 sehari untuk dia dan anak-anaknya. Kalau tak diinjuk, absen seminggu, dikali ke 50 kali seminggu. Wajib dibayar oleh suami itu. Hak. Boleh dituntut. Mana jatah 50 sehari itu? Seminggu tak injuk. Mana jatah 50 sehari itu? Sebulan tak injuk. Boleh dituntut. Karena hak dia nian. Jadi hutang. Kalau tak injuk, kecuali isteri ridho. Ayah tak apa-apa, aku ridho hak aku digugurkan dengan tak kau beri. Tak apa-apa, selamat kita dari tuntutan akhirat. Kalau isterinya tak ridho, aku tuntut dia benar tak dinafkahi selama 3 bulan, aku tuntut dia. Di akhirat itu jadi hutang. Dan inilah salah satu yang menjadi penghambat seorang laki-laki masuk surga. Kenapa? Tak memenuhi hak istrinya dalam bentuk nafkah. Nafkah itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama istrinya itu masih menjadi istri sah dia. Wajib. Dan selama istrinya tidak nusyus. Di antara nusyus itu minggat dari rumah tanpa izin suami. Itu nusyus. Jatuh, gugur hak nafkah. Kalau tidak, suami yang merantau, isteri ngurus anak di rumah, tapi tidak pernah dikirim, jadi bini berjuang dewek, nyari duit, jual gorengan di sekolahan supaya anak-anak ini bisa tercover nafkahnya karena suami tidak ngirim, jadi hutang. Tak boleh dosa besar. Kafa bil mar'i isman ayyudi amayaul. Cukup menjadi sebuah dosa bagi seseorang kalau mentelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Ditelantarkan tak dinafkahi anak dan bini. Dosa itu. Kewajiban itu. Walaupun isinya kaya, walaupun isinya pengusaha, walaupun isinya itu sosialita, tetap wajib menunjuk nafkah, kecuali kalau bini ngomong, adalah simpan baik duit kau, kalau banyak duit. Kalau isi minta wajib diunjuk. Kalau banyak duit dia tak minta lagi, tak boleh. Bergawe bini gitu. Bergawe dia punya gawe, punya usaha. Dan dia minta hak dia nafkah, wajib diunjuk. Kecuali kalau ngomong tak, simpan baik duit tu. Dikit nian aja. Walhasil wajib. Nah, isteri yang dapat nafkah dari suaminya yang sudah bekerja, hendaklah berterima kasih. Itu bentuk dari bakti. Terima kasih kak, galak berjuang. Nyari duit, aku tahu saro nyari duit. Nyari gawe ni saro. Tapi kau galak berjuang sudah, berusaha, keringat-keringatan, capek-capekan. Mau kasih banyak yang sudah galak berjuang untuk kami ini. Mau kasih banyak. Menghargai jerih payah suami. Tidak tengok berapa duit yang dia bawa ke rumah. Yang penting suaminya galak usaha, kemudian dia terima kasih. Dan ini yang akan menambah rasa cinta dan sayang suami kepada istrinya. Ini yang nambah rasa cinta. Terima kasih atas infak yang dia berikan. Fa inna hadza yashrahu sadruhu.
akan melapangkan dadanya. Yang tadi capek, yang tadi tertekan di dalam pekerjaannya, dimarahi bos, dimarahi atasan, balik ke rumah dihibur oleh isteri, wah jadi tenang di rumah. Rumah menjadi sumber ketenangan yang dia temukan saat dia dapat tekanan yang luar biasa di luar, di rumah, di pekerjaannya dan pencariannya dalam nafkah. Kemudian di sini kata Abu Ya Maliki, di antara bentuk kebaikan isteri kepada suaminya adalah mendidik anak-anak dengan sabar dan tegar. Mendidik anak-anak dengan sabar, dengan baik. Diperhatikan anak tu tumbuh kembangnya tu. Dididik dengan sabar, dengan baik. Ada seorang ulama muda dari Garut atau Tasikmalaya, luar biasa ulama muda. Dia cerita cara ibunya mendidik mereka dulu, cara ibunya mesakkan mereka. Ibunya dulu kalau nyusui itu sambil solawat. Kalau nyusui itu sambil solawat. Tidak diam dia sambil solawat. Itu mengaruh kepada bayi. Dan ibunya kalau mandikan anak-anaknya waktu kecil, mandikan anaknya, habis mandi diwuduk ya anaknya. Habis mandi diwudui. Tarbiyah. Kalau kita kan mandi selesai, bau sudah. Ini anak itu setelah mandi diwuduinya. Wuduk yang seperti sholat. Tiap habis mandi. Dengan harapan anak ini tumbuh kembangnya menjadi membaik membesar. Dan Allah tidak menyanyikan harapannya. Anaknya umurnya mungkin belum 50 tahun. Tapi sudah membuat karya kitab yang berjilid-jilid. Pintar, cerdas, fakih. Berkat didikan dari ibunya yang telaten. Yang tidak nyebelikan hal-hal kecil. Tapi pengaruhnya besar di kemudian hari. Itu hebatnya. Didikan seorang ibu. Seorang istri harus bisa menerapkan hal tersebut di dalam rumah tangganya. Didik baik-baik anaknya sebagai bentuk bakti kepada suami. Suamilah sibuk dengan pekerjaannya, kesibukannya, aktivitasnya. Dia dengan telaten didik anaknya di rumah. Itu hebatnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keluarga kita keluarga yang baik. Kita dengan orang tua baik. Kita dengan pasangan baik yang sudah ada pasangan. Kita juga dengan seluruh anggota keluarga kita keluarga besar kita, dah katik masalah, dah katik konflik insya-Allah. Ini di antara bentuk kebahagiaan yang Allah segerakan kita akau dengan seluruh anggota keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala berkahi pertemuan kita. Allah Ta'ala penuhi segala harapan kita. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab.